membarui harapan, menebar kasih, meneguhkan iman. Kamis, 7 Mei 2026. Renungan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dengan tema, Tuhan memulihkan. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko, dampak, dan kerugian akibat bencana, baik melalui pembangunan fisik, struktural, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana non-struktural. Tindakan ini dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan. Sederhananya, mitigasi adalah upaya mengurangi risiko atau dampak buruk. Dalam konteks bencana, mitigasi berarti sedia payung sebelum hujan. Serangkaian tindakan yang dilakukan supaya kalau terjadi bencana, kerugian dan jumlah korban bisa sekecil mungkin. Contohnya, untuk memitigasi gempa, maka masyarakat diajarkan bagaimana membangun rumah atau gedung yang tahan gempa. Untuk memitigasi banjir yang sering terjadi, maka masyarakat disadarkan untuk secara rutin membersihkan selokan dan menanam pohon. Setelah Salomo berhasil menyelesaikan pembangunan bait suci dan juga istananya, Tuhan menampakkan diri kepadanya pada malam hari. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan itu setia. Dia berjanji untuk mengakui bait suci sebagai rumah persembahan bagi Israel dan rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan juga berjanji untuk menjawab doa-doa umatnya yang dipanjatkan kapan saja di bait suci. Sekaligus, ini menjadi sebuah jaminan akan penyertaan Tuhan bagi bangsa itu. Bahkan dalam situasi bencana yang datang pada mereka, Tuhan akan memulihkan mereka. Tetapi, Tuhan mengingatkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk taat kepada Tuhan. Ada 4 hal yang harus mereka lakukan. Pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai pengakuan akan ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Kedua, berdoa secara intens, bukan sekedar rutinitas, tetapi jeritan hati yang mengaku butuh pertolongan. Ketiga, mencari wajah Tuhan, yang berarti memprioritaskan relasi dengan Tuhan di atas segalanya. Keempat, berbalik dari jalan yang jahat, harus ada perubahan arah hidup secara praktis. Sahabatku, renungan pagi ini mengingatkan kita sebagai sebuah komunitas, masyarakat, bahwa kesehatan suatu negeri memiliki hubungan erat dengan kondisi spiritualitas umat Tuhan yang ada di dalamnya. Maka bukan hanya mitigasi bencana, kita juga membutuhkan mitigasi rohani untuk memastikan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta tetap terjaga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, sucikanlah hati kami, dan pulihkanlah hidup serta negeri kami. Amin.